Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di sore hari ini kita bisa melakukan perkuliahan dengan mata kuliah Desain Pembelajaran dan Praktikum Kimia di S2 Program Studi Pendidikan Kimia ya. Nah, pada mata kuliah Desain Pembelajaran ini, nah tentu kita perlu model ya, model apa yang mau kita gunakan untuk mendesain suatu pembelajaran. Nah, khususnya pembelajaran kimia. Karena apa? Karena desain pembelajaran ini kalau kita definisikan merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya ya. Jadi menyeluruh ya prosesnya itu. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengembangkan bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau pengembangan bahan ya termasuklah di sana e-modul ya atau modul sebagai bahan ajar atau LKPD. Nah, kalau kegiatan pembelajaran berarti masuk di sana RPP ya, kemudian uji coba itu diimplementasikan ya. Jadi implementasinya itu ya bisa sebagai simulasi ya, tadi sudah dijelaskan ya, latihan untuk menggunakan desain pembelajaran yang sudah dihasilkan ya, tentu berupa produk instrumen pembelajaran ya. Nah, kemudian tentu ada penilaian ya, penilaian. Nah, tentu penilaian bahan di sini ya tentu kita akan melakukan diskusi ya, diskusi atau refleksi. Jadi ketika saudara nanti presentasi, nah kita akan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen pembelajaran yang telah dibuat ya. Jadi nanti kita akan melakukan penilaian, kemudian sebenarnya setelah dilakukan refleksi nanti akan ada lagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah diperbaiki sehingga akan terjadilah peningkatan kualitas pembelajaran ya. Makanya nanti kita juga ada materi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Nah, biasanya saya menggunakan sistem lesson study ya. Jadi lesson study itu ada tahap plan ya, kemudian do, kemudian see. Jadi plan itu ya mendesain pembelajaran, do itu melaksanakan proses pembelajaran, see itu merefleksi ya pembelajaran dari hasil pengamatan. Nah, jadi dia secara menyeluruh ya desain pembelajaran ini, jangan berpikir desainnya hanya membuat ya. Nah, desain tentu melakukan ya sampai menghasilkan suatu kegiatan pembelajaran yang bermutu ya atau berkualitas. Cuman kita di sini kan dibatasi waktu ya karena memang tidak ada PPL. Mungkin kurikulum baru akan ada PPL ya. PPL-nya itu di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Oke, kemudian model-model desain pembelajaran ya, tapi bukan model pembelajaran di sini. Dan model ini sering juga digunakan untuk melakukan penelitian pengembangan. Ya, nanti ada ADI juga ya. Banyak lagi sebenarnya 4D apa segala macam. Mungkin ini sebagian yang jarang didengar kali ya. Ada yang disebut dengan model Dick and Carey ya. Nah, tentu ada siklusnya ya untuk mempelajari atau mendesain suatu pembelajaran itu ya tentu kita sebelumnya harus tahu dulu ya mengidentifikasi ya. Jadi di sini siklusnya nanti terakhir nanti dikembang ada balik lagi ke sini ya. Kalau misalnya sudah dinilai belum menurut kita belum berkualitas ya tentu kembali lagi ke sini ya. Nah, tentu dimulai dulu dengan tujuan dari instruksional dari pembelajaran yang mau kita lakukan ya. Nah, jadi identifikasi dulu ya. Kalau kimia tentu kita pelajari dulu silabusnya kan seperti itu. Kemudian kita cari tentukan analisis kompetensi pembelajarannya ya atau kompetensi intinya.
kan ada 4 tuh ya, ada yang disebut KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya kalau menggunakan kurikulum 2013. Nah, tentu kalau kita mengidentifikasi KI itu, nah biasanya tidak bisa langsung KI 1, tapi KI 3 tentang kognitifnya dulu ya. KI 3 itu kognitif. Nah, kalau kita sudah mengerti atau paham tentang materi, ya tentu bisa dilanjutkan ke KI 1, KI 2 ya. Nah, kemudian KI 3, KI 4 ya. Tadi dari KI 3 bisa ke 1, 2 atau ke 4 ya. Terserah kita, bisa juga kognitif. Kemudian dari kognitif itu KI 4-nya apa yang bisa dilakukan ya, keterampilannya. Nah, kemudian barulah menganalisis ini, melakukan analisis instruksional ya, kemudian bagaimana kinerja dari objek tadi ya, kemudian identifikasi perlakuan ya, selama ini bagaimana di kelas itu ya, intinya di sini kita akan menentukan masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran ya, baik itu dilihat dari sikap siswa atau mahasiswa ya, bagaimana kinerja mereka dalam belajar ya. Nah, kemudian nanti untuk melihat kinerjanya dari objek yang mau kita lihat, yaitu biasanya siswa ya. Nah, tentu kita melakukan suatu tes ya. Ya, tentu kriterianya mau pakai apa ya, tentu perlu dikembangkan ya. Apakah mau sikapnya sekarang kan tentang kalau pembelajaran abad 21 itu kan kolaboratif, kemudian komunikatif. Mungkin kalau misalnya belum bagus mereka, ya kita itu aja dulu ya yang mau kita tes ya. Tapi kalau misalnya sudah bagus, ya bisa ke yang lain, bagaimana kemandiriannya, bagaimana keyakinan dirinya ya, atau percaya dirinya bagaimana, bisa kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kalau tidak bagus ya tentu dikembangkan lagi strateginya bagaimana ya, strategi yang kita lakukan ya. Nah, kemudian kita kembangkan lagi materi ya. Nah, tentu dipilih dulu materi yang sesuai dengan kalau di dalam tugas tadi saudara maunya materinya apa ya, itu dijelaskan dulu di sana. Nah, kemudian dipastikan dulu ya, jadi jangan dicoba-coba, tapi dipastikan aja langsung. Oke, kemudian nanti melakukan evaluasi ya, pengembangan dan melakukan evaluasi informatif ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan evaluasi sumatif ya, bagaimana media atau instrumen pembelajaran yang sudah kita gunakan tadi ya, tentu kita evaluasi ya secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya belum meningkatkan perilaku siswa atau mahasiswa, ya tentu kita lakukan lagi, identifikasi lagi apa sih masalahnya lagi ya, begitu seterusnya ya. Jadi dia bersiklus, yaitu model Dick and Carey ya. Nah, kemudian ada lagi model yang disebut dengan ASUR ya. ASUR ini ya ASUR itu A itu adalah singkatan dari analis learner ya. Jadi kita analisis dulu pembelajar tadi, siswa atau mahasiswa tadi ya, kemudian keadaan objektifnya bagaimana ya. Jadi kemudian itu S ya, S yang pertama. Nah, bagaimana keadaan mereka ya, yang jadi objek kan ini ya, pembelajar tadi, siswa tadi ya. Apa masalah-masalahnya yang kita temukan ya di dalam pembelajaran. Nah, tentu ya kita bisa sama dengan tadi ya, kita mulai apakah masalahnya itu kognitif atau sikap atau keterampilan ya. Nah, kalau misalnya masalah kognitif, apakah mereka merasa sulit pembelajarannya, itu kan
ada masalah ya, kesulitan itu disebabkan apa ya. Nah, kemudian apakah terjadi miskonsepsi ya yang siswa tadi ya, kita harus identifikasi dulu tuh ya untuk melihat keadaan yang sebagai objek kita. Kemudian kita pilih metode ya. Jadi S yang kedua select method ya. Kita pilih metodenya apa, media, materialnya, ya tentu ini hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ya, metode pembelajaran kita apa, medianya apa, nah tentu sesuaikan dengan materi ya. Kemudian nih memanfaatkan Asur tadi ya, yang U itu singkatan dari utilis ya, atau penggunaan atau pemanfaatan materi ya. Materi yang kita gunakan tadi ya tentu disusunlah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Misalnya kalau membuat LKM atau LKPD ya tentu ada ya strukturnya seperti apa LKPD itu. Kalau e-modul bagaimana ya, tentu ada prosedurnya untuk menyusun ya. Nah, kemudian yang R itu Asur dari R-nya itu adalah bagaimana kita meminta partisipasi ya pembelajar atau siswa atau mahasiswa tadi. Kemudian E dari Asur tadi evaluasi dan revisi. Jadi selalu kita evaluasi, revisi ya. Ya, jadi kalau di sini Asurnya kita tidak nampak siklus ya. Kalau yang pertama tadi kan kita melihat modulnya nampak ada siklus ya, Dick and Carry-nya. Nah, kalau yang Asur kita tidak lihat ya. Yang penting sudah kita evaluasi, revisi. Tapi sebenarnya setelah revisi kita lakukan analisis lagi ya, agar pembelajaran menjadi bermutu ya. Oke, kita lanjut. Model yang lain ya. Jadi ada banyak nanti model, ada lagi model Gerlach and Kelly ya. Ini juga pakai siklus juga ya. Tentu model ini ya tentu ya awalnya juga menspesifikasi ya dari kontennya bagaimana. Konten itu termasuklah materi ya, kemudian spesifikasi objek yaitu siswa kita bagaimana karakternya ya, ya tentu perlu asesmen ya atau penilaian untuk melihat perilaku dari siswa tadi. Nah, tentu intinya kita menentukan masalah ya, masalah apakah dari objek siswa atau konten. Dari konten kan ada juga masalah ya, misalnya kalau sudah tujuan pembelajarannya sudah C4 ke atas, analisis seperti itu ya, siswa merasa sulit, ya berarti ada masalah kesulitan ya. Kenapa terjadi kesulitan? Ya tentu ada rentetannya ya. Kenapa siswa merasa sulit? Ya mungkin aja guru atau dosen tadi tidak mempunyai strategi dalam pembelajaran ya. Nah, tentu di sini kita melihat ya, kita tentukan strategi pembelajarannya apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian organisasi dalam kelompok ya. Jadi siswa itu kita kelompokkan dalam pembelajaran, kemudian alokasi waktunya bagaimana, alokasi space atau ruang ya, kemudian memilih sumber belajar. Nah, kemudian nanti lakukan lagi evaluasi dari kinerja ya, kinerja dari apakah dari siswa maupun guru ya, nah, yang pengajarnya tadi. Jadi evaluasinya baru dievaluasi kinerjanya, baru kita analisis ya untuk mendapatkan feedback ya atau tindak lanjut. Nah, kalau dari tindak lanjutnya tidak bagus, ya tentu balik lagi ya, identifikasi lagi apa masalah-masalah awal atau yang terjadi ya. Nah, itu semua akan
sama aja ya, kita model-modelnya ini selalu menganalisis masalah dulu ya, baik itu dari konten atau isinya atau materinya maupun objeknya ya atau siswa. Nah kemudian, nah ini mungkin sudah familiar kali ya yang model ADI ya. Mungkin kalau saudara dulu waktu S1 skripsinya penelitiannya pengembangan ya, banyak juga yang pakai ADI ya. Jadi ADI itu panjangannya, singkatannya A itu analis ya, analisis, D-nya desain, kemudian D-nya yang di dalam ADI itu development, kemudian I-nya implementasi, nah kemudian dievaluasi. Nah ya, jadi yang paling simpel itu adalah ADI, ya karena memang ADI sudah sering ya, jadi dianalisis dulu apa sih masalah ya, masalah-masalah yang ditemukan dalam pembelajaran, apakah kebutuhan siswa itu apa ya, siswa itu maunya seperti apa pembelajaran, boleh kita wawancara dulu siswanya ya. Nah kalau biasanya kan kalau yang peneliti itu dia mewawancara guru ya, nah tapi di ADI ini boleh kita ya wawancara siswa sehingga kita mendapatkan solusi yang tepat ya sesuai dengan karakter dari siswa ya. Tentu identifikasi dulu siswa tadi, objek kita tadi ya, apa sih yang diinginkannya dalam pembelajaran kimia ya secara umum. Nah, ya bisa jadi siswanya ya mengungkapkan ide-ide yang perlu dilakukan ya, kita buat desainnya ya, desain pembelajarannya bagaimana ya. Ya bisa jadi selama ini guru suka memberi pertanyaan. Nah, sekarang sekali-sekali siswanya memberi pertanyaan ya. Nah, bagaimana caranya mendesainnya? Ya, tentu kita membuat suatu metode atau model atau strategi ya dengan menggunakan suatu media sehingga siswanya kita harapkan bisa membuat pertanyaan ya, tapi pertanyaannya itu sudah tingkat tinggi ya. Kalau pertanyaan tingkat tinggi itu kan bagaimana, kenapa ya. Nah, itu akan muncul jika kita mendesain pembelajaran itu ya sesuai dengan hasil analisis kita tadi. Nah, ya, jadi analisis setelah kita analisis, kita desain ya, tentu desainnya sesuai dengan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi atau model dan media dan lain-lain ya, semua instrumen pembelajaran itu. Nah, kemudian masuk nanti tahap development. Nah, development ini kita memproduksi ya instrumen pembelajaran tadi. Nah, cuman di sini karena kita tidak penelitian, developmentnya ini ya tidak divalidasi. Itu aja bedanya ya. Kalau penelitian di development ini kita memvalidasi ya, validasi, kemudian nanti uji respon ya, uji respon dari user ya, guru ataupun siswa ya, atau bisa juga mahasiswa. Nah, kemudian kalau menurut kita sudah bagus ya ini produk kita, ya tentu tidak perlu lagi ke desain ya, kita lanjut ke implementasi. Nah ya, tapi kalau menurut kita belum, karena belum validasi ya. Kalau validasi kan, kalau belum valid, ya dia balik lagi desain ya. Nah, nanti perlu diperbaikinya. Kemudian nanti validasi lagi ya, itu kalau penelitian. Nah kemudian kalau menurut kita sudah bagus, makanya nanti saudara bikin tugas-tugas itu menurut persepsi saudara aja ya. Jadi kalau menurutnya udah bagus, kalau ditanya waktu presentasi, kenapa seperti ini instrumen-instrumennya, produknya, ya harus ada jawabannya ya.
Nah, nanti langsung diimplementasikan, ya, implementasikan. Ya, tadi kalau saya kan mintanya nih ya, simulasi atau real ataupun virtual ya. Nah, ini implementasi ini melaksanakan ya pembelajaran yang telah kita desain ya. Nah, tentu disesuaikan ya dengan produk-produk yang kita buat ya. Misalnya kegiatan pembelajarannya di dalam RPP itu ya harus jelas. Kalau RPP sekarang kan 1 lembar ya. Ya saya harapkan saudara buat 1 lembar aja, jangan banyak-banyak ya, 1 lembar tapi nampak di sana ya kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahuluan itu terbagi 4 ya. Pertama orientasi dia, kemudian memberikan persepsi ya, kemudian memberikan motivasi, kemudian menjelaskan TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, kemudian nanti kegiatan inti. Nah, tentu kegiatan inti ini lebih banyak siswa ya, kegiatan siswa yang nampak di sana ya. Jadi jangan banyak guru yang mengajar ya atau ceramah ya. Tentu yang pendekatan saintifik itu dinampakkan di sana ya. Nah, tentu saintifik itu akan nampak jika kita menggunakan model pembelajaran ya. Jadi kalau model pembelajaran itu yang disarankan kan ada inquiry, ada PBL ya, ada PJBL, project ya. Kalau virtual itu, kalau menurut saya yang paling bagus itu ya ini PJBL ya, project based learning ya. Jadi siswa kita maunya dia menghasilkan suatu produk ya, produk itu tidak harus dalam bentuk benda ya, ya bisa desain dari misalnya kita mempelajari elektrolisis ya. Nah, kemudian produknya apa? Merancang sel elektrolisis tapi tidak dalam keadaan nyata, tapi diagram gitu ya, dalam bentuk diagram ya, itu udah proyek namanya ya. Ya, dia bisa mengimajinasikan ya sel elektrolisis itu apa aja, di mana letak katoda, anoda, di mana nanti letaknya larutan elektrolitnya, di mana sumber arusnya ya. Nah, nanti diagramnya itu seperti apa, aliran elektron. Nah, itu dia sudah termasuk project ya. Jadi saya harapkan nanti saudara nanti punya inilah ya pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya, sehingga siswanya tidak menghafal ya, tetapi dia mendapat konsep sendiri sehingga dia dapat membuat pernyataan dengan kalimatnya sendiri ya. Itu dia nanti lanjut nanti setelah implementasi tentu kita evaluasi sama-sama ya. Evaluasinya ini ya waktu diskusi ya, sama dengan mau model apapun tadi ya. Tetap kita evaluasi pada saat presentasi ya, apa yang mau dilakukan ya. Nah, evaluasinya itu untuk mendapatkan feedback ya, tindak lanjutnya apa yang mau kita lakukan kembali ya. Tentu balik lagi ke analisis lagi ya di sini. Jadi dia berupa siklus ya. Itu Adi yang paling mudah itu ya, model Adi ya untuk mendesain suatu pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut ya. Oke. Jadi nanti saudara membuatnya itu akan milih ya, model apa ya yang sesuai dengan keinginan saudara ya. Jadi ini ada lagi model Dejeng ya. Dejeng ini ya dia hampir sama semua ya, analisis pembelajarannya itu ya tentu dari tujuan, karakteristik isi ya, kemudian analisis sumber belajar selama ini bagaimana ya. Misalnya hanya menggunakan buku atau ada LKPD tapi LKPD-nya tidak sesuai dengan
prosedur dari kurikulum ya, yang seperti apa sih LKPD yang standarnya, kemudian penetapan tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, analisis karakteristik isi belajar. Nah, jadi dia lebih banyak ke isi ya, ke isi atau konten tadi, kemudian baru menetapkan bagaimana strategi pembelajarannya ya, organisasi siswanya bagaimana, bagaimana mengelola siswanya. Nah, kemudian nanti baru pengukuran hasil pembelajaran ya. Jadi model Dejing ini dia lebih ke hasil belajar ya. Jadi kalau hasil belajarnya tidak bagus, dia balik lagi ke sini ya. Nah, apa yang mau dilakukannya nanti? Oke, itu. Nah, kemudian ada lagi model JECAM ya. Ini juga sering juga digunakan orang ya untuk mendesain suatu pembelajaran. Ya, tentu menentukan tujuan instruksi umum ya atau standar kompetensi. Nah, kemudian menganalisis karakteristik peserta didik, menentukan TIK. Mungkin TIK saudara tahu ya, TIK itu adalah ya tujuan instruksional khusus atau kompetensi dasar, menentukan materi pelajaran, kemudian menetapkan penjagaan awal atau pretest ya. Jadi ditentukan dulu kemampuan awal dari siswa itu. Nah, kemudian baru menentukan strategi belajar mengajarnya, baru mengkoordinir sarana penunjang yang meliputi tenaga, fasilitas ya, kemudian alat, waktu dan tenaga dari guru tadi ya atau dosen tadi, lalu mengadakan evaluasi ya. Jadi selalu ada evaluasinya terakhir. Nah, itu dia ya. Kemudian ada lagi model banyak ya model untuk mengembangkan atau mendesain pembelajaran ini ada instruksional sistem desain ya atau ISD. Nah, ISD ini kita dapat menganalisis ya atau mengidentifikasi apa yang mau dipelajari ya. Jadi kemudian setelah menganalisis apa yang mau dipelajari, kemudian kita merancang ya menspesifikasi proses dan produk yang akan kita lakukan nanti, mengembangkan di sini ya untuk memandu dan menghasilkan suatu misalnya media pembelajaran ya, kemudian melaksanakan pembelajaran itu menggunakan materi yang tentu ada strategi ya yang kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran suatu materi, kemudian menilai ya, menentukan kesesuaian pembelajaran. Nah, tentu di sini menilai sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau tujuan pembelajarannya A, tentu kita tidak akan membuat soal B ya sesuai dengan TP ya dari pembelajaran. Jadi di sini disebut dengan ISM ya, instruksional sistem desain. Nah, ini jarang ini ya, jarang dilakukan. Nah, ini ada lagi model pengembangan instruksional MPI ya. Ini pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mengembangkan, kemudian mengevaluasi dan merevisi. Nah, jadi ada 3 ya untuk dilakukan. Ini hampir sama ya, mengidentifikasi kebutuhan instruksional, kemudian TIU-nya ya, analisis instruksional khususnya di tahap pengembangan ya. Setelah kita analisis, kita tulis ya, mengembangkan kita tulis, kemudian tentukan acuan patokan, kemudian menyusun strategi, mengembangkan instruksional ya, evaluasi, revisi ya, itu selalu ya. Nah, ini terakhir nih ya, PPSI ya. Nah, ini PPSI ya, tentu ada perumusan tujuan pembelajaran ya. Ini ya tentu dari TIK-nya ya, kemudian istilah operasional yang digunakan apa ya, perumusan, kemudian hasil berbentuk hasil belajarnya seperti apa ya, hasil belajar tentu ada tertulis, ada tidak tertulis ya, baik itu kognitif ya atau keterampilan atau sikap ya, bisa dalam bentuk hasil belajar. Nah,
ya termasuk tingkah laku. Kemudian kita setelah itu mengembangkan alat evaluasi ya. Nah, evaluasinya itu bisa berupa tes ya atau non tes ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian mengembangkan ya program kegiatan, lalu melaksanakan pretest ya ataupun post test. Jadi ini dalam PPSI ini juga harus jelas ya kegiatan pembelajarannya, program kegiatannya apa, ya tentu dirumuskan materi pelajarannya metode yang digunakan. Mungkin sampai di sini saya kira udah banyak nih ya contoh-contoh. Nah, nanti di tugas saudara pilihlah salah satu ya, mana yang mau digunakan ya model desain pembelajaran ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan bisa. Model desain pembelajaran ini kan ada banyak, Bu, dan ada juga yang tidak ada di hari ini. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil yang di luar, kayak plom boleh, Bu? Boleh, ya. Maksudnya di sini kan dia kan banyak tuh ya, memang tidak tercover semuanya ya. Ya boleh, asal sesuai ya dengan langkah-langkah yang ada di model tersebut. Ya, jadi jangan kaku ya, jangan ini aja. Yang 4D-nya juga belum nampak di sini kan. ADI aja tadi itu yang biasa ya, jadi boleh digunakan ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan di diskusinya di Google Classroom ya, karena memang waktunya masih ada 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di Google Classroom, kita buka ya, nanti saya berikan kodenya ya, kode Google Classroom belum saya berikan ya. Nah, oke, kita untuk hari ini kita tutup dulu pertemuan tatap muka secara virtualnya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.